gitu. Karena kan emas itu semakin tahun biasanya itu akan semakin naik gitu loh, mengalami prospek naik gitu. Kalau uang pasti itu inflasinya turun gitu loh, karena mata uang tertinggi sebenarnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini saya mendapat SMS WA dari alumni Al-Qadiri, bagaimana hukumnya menabung emas. Ini alumni Al-Qadiri orang Mumbulsari. Dia menanyakan bagaimana hukum menabung emas dan investasi emas. Saya jawab ini, saya mendapatkan dari kitab I'anatul Talibin juz 3, salah satunya diantaranya, dan banyak kitab-kitab fikih, akan tapi yang sebutkan saya satu. Tidak diragukan lagi bahwa ada dua pendapat yang menyatakan membeli emas atau investasi emas hukumnya adalah ada satu yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan ini ilatnya, pengecualiannya karena nukut istilahnya, uang dengan emas itu beda gitu loh. Inflasinya itu lebih lebih rendah uang daripada emas. Karena emas itu kan ketika ketika harga emas itu naik, maka semakin, kalau sekarang kan beda. Kalau dulu masanya Kanjeng Nabi itu jual belinya pakai dirham, emas, dinar itu perak. Lanjut lambat laun berganti menjadi baik itu dolar, euro, pound, inflasi harga lah istilahnya. Nah, untuk seperti itu bagaimana investasi emas? Yang mengatakan ada ulama yang tidak memperbolehkan, yaitu karena emas dan uang ini tidak sama, tidak tamatul, tidak sepadan gitu loh. Dan juga rawan, yaitu rawan jelas ribanya. Itu jelas rawan ribanya istilahnya. Kemudian rawan riba jelas sudah, karena kan tidak harus sama takaran dan timbangannya. Kalau uang kan mengikuti, kalau di Indonesia kurs dolar gitu loh. Di Qur'annya kan ada wa ahalullahil bai'a wa harramur riba, dan Allah mengharamkan riba. Riba itu kan mengambil kelebihan gitu loh. Emas adalah termasuk barang ribawi dan status uang yang diperselisihkan bahwa ia masuk atau tidak sebagai barang ribawi. Baik, di sini dikatakan bahwa semisal ada nasabah menabung emas dengan jalan membeli emas 0,1 gram yang harganya disesuaikan dengan besaran harga. Misalnya emas per harga gramnya itu 1 gramnya 650.000 misal. Maka untuk harga 0,1 gram harganya adalah 6.500. Nah, jika harga emas mengalami penurunan senilai 500.000 per gram, maka 0,1 gram emas menjadi senilai Rp5.000 gitu. Jadi syarat kedua-duanya harus dipenuhi. Apa? Bagi orang yang investasi dan lain sebagainya, yaitu harus kontan, yadan bin yadin bahasanya. Yadan bin yadin, tidak boleh jadi semisal ini masuk ini misalnya anggaplah yoga sama soleh istilahnya. Semisal yoga emasnya ditunda sekarang, sedangkan soleh sudah siap. Nah, itu tidak boleh, harus kontan. Kemudian sepadan, timbangannya, takarannya itu harus sepadan. Misalnya 1 gram ya harus 1 gram, tidak boleh kurang dari 1 gram. Kemudian harus takobut, saling terima menerima, tidak boleh diwakilkan, karena itu urusannya dengan amanah, kepercayaan istilahnya. Muamalah pertukaran barang ribawi tidak sejenis dalam akad muamalah jenis itu. Yang diwajibkan hanya 2, apa saja, yaitu
saling takobut, serah terima, harus kontan. Gitu. Jual beli kredit, ya apa? Oh, enggak, itu enggak termasuk. Jadi investasi emas itu masuk dalam bab fikihnya bai'u at-taksir wal muajjal. Nah, karena emas itu pasti dikreditkan dan apa yang nggak boleh itu digadaikan, istilahnya mengambil kemanfaatan. Kalau menabung emas tidak masalah, karena kan emas itu semakin tahun biasanya itu akan semakin naik, gitu loh, mengalami prospek naik. Gitu. Kalau uang pasti itu inflasinya turun, gitu loh, karena mata uang tertinggi sebenarnya itu dinar dan dirham, gitu loh. Kalau dinar itu satu dinar mungkin 60.000. Kalau satu dirham mungkin sama 60-70. Mungkin kalau $1 14.000, 14 atau 15. Itu kan sudah beda. Kalau satu pound itu 20.000, 1 euro mungkin 18.000. Masih kalah dengan dinar dan dirham. Karena itu mata uang tertua di dunia zaman Kanjeng Nabi itu dirham ini dari emas, dinar ini perak. Kalau dulu pakainya seperti itu. Jadi mungkin keterangan ini saya ambil di I'anatul Talibin juz 3 karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu. Wajibu alal muqtarid, wajib bagi orang yang istilahnya menghutangi emas istilahnya, ataupun wajibu raddul mithil, membayar upah misil jika emasnya itu dihutangkan, tapi harus sepadan harganya. Harus sepadan, tidak boleh ada kelebihan sedikit, gitu. Akan menimbulkan riba nantinya. Harus ada saling takobut, saling terima menerima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.